Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Apa kabar? Senang sekali kita boleh dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan Tuhan memberikan hari yang baru buat kami di pagi hari ini. Kami percaya ada maksud Tuhan yang terbaik buat kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, beracaralah, masuklah dalam hati kami seluas-luasnya. Agar apa yang kami kerjakan, kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang menjadi kekuatan rema buat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saling memahami kuncinya. Landasan firman Tuhan diambil dari Filipi 2 ayat 2 sampai 8. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di suatu senja, sepasang suami istri berdebat cukup sengit di dalam kamar mereka. Perdebatan itu berkembang menjadi pertengkaran, dan mereka melemparkan kata-kata yang tidak semestinya diucapkan. Persoalan-persoalan yang pernah terjadi di masa lalu yang sebenarnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah yang sedang mereka bicarakan, saat itu diungkit kembali. Biasanya dalam sebuah pertengkaran, masing-masing pihak akan menggunakan alasan apa saja untuk membenarkan diri, membentengi diri, dan meraih kemenangan yang semu. Dalam pertengkaran di mana emosi sudah tidak terkendali, maka rekaman kepedihan dan sakit hati di masa lalu yang sudah dimaafkan namun tak dilupakan akan kembali diputar dan dinikmati dalam keperihan. Pertengkaran mampu mencairkan lagi semua perkara yang sudah dibukukan. Ketika suami istri itu berteriak satu dengan yang lain dan hampir saja lepas kendali, tiba-tiba perlahan-lahan pintu kamar mereka dibuka sedikit. Sebuah tangan mungil terlihat dari celah yang kecil dan menaruh selembar kertas di engsel pintu. Lalu perlahan-lahan tangan mungil itu menghilang dan pintu ditutup kembali. Kehadiran si tangan mungil mampu menutup kedua mulut yang ramai bertengkar itu. Sang istri berjalan ke pintu dan mengambil kertas yang bertuliskan, "Aku sayang papa, aku sayang mama." Di kertas itu juga ada gambar berbentuk hati yang diwarnai dengan krayon merah. Ternyata putra mereka memberi perhatian pada keributan yang terjadi di dalam kamar. Bocah berusia 8 tahun itu berhasil melakukan bagiannya mendamaikan papa dan mamanya dengan cara yang sederhana. Sesaat kemudian si istri tak kuasa menahan air matanya. Ia menerima surat itu sebagai nasihat yang luhur. Dia memutuskan untuk menghentikan pertengkaran yang hanya akan menyakitkan dirinya dan suami yang dicintainya. Pertengkaran yang sengit berhenti. Dengan rendah hati mereka melakukan pemberesan. Sore itu tercipta suatu kesepakatan. Mereka membiarkan kertas bergambar hati itu tetap menempel di pintu sebagai sebuah pengingat bagi kedua orang yang berkomitmen untuk menciptakan kedamaian dalam rumah tangga mereka.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kedamaian dalam kehidupan berumah tangga diciptakan oleh semua pihak, terutama oleh suami dan istri. Idealnya, jika suami sedang dalam emosi yang tinggi, maka istri sedapat-dapatnya meredam dengan berdiam diri. Ketika istri sedang bicara dengan nada yang tinggi, sebaiknya suami mengambil posisi sebagai pendengar yang baik. Jika pendapat suami terbatas dan tidak bisa memenuhi semua kebutuhan yang diinginkan sang istri, maka si istri harus rela menerima keadaan itu sambil mengambil sikap yang benar. Berdoa agar Tuhan membuka pintu berkat bagi keluarga, supaya apa yang dibutuhkan, diinginkan bisa diterpenuhi. Ingatlah bahwa pertengkaran tidak akan memberi titik temu, hanya sikap yang sabar, mengalah, dan pikiran positif yang memampukan kita melihat sisi yang benar. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, mampukan aku dan pasanganku untuk mengambil sikap yang benar di dalam menghadapi masalah rumah tangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus aku mohon. Amin. Sorga dan kebahagiaan berdiam di dalam hidup pasangan yang saling memahami. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.